Haleluya, salam sehat buat Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Senang sekali kita kembali berjumpa pada Rabu Teduh. Dan marilah kita buka hati kita untuk mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Saya mengajak kita akan bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, saat ini kami berkumpul secara online, tetapi kami datang untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan, dan Engkau disenangkan, Engkau dimuliakan atas pujian dan penyembahan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Puji Tuhan. Mari kita naikkan pujian agar menjadikan Tuhan sebagai pengharapan kita. Haleluya. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Sekali lagi kita akan naikkan pujian ini dari awal. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mari kita andalkan Dia, karena Dia adalah satu-satunya yang kita andalkan. Satu-satunya yang ku andalkan.
kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Seperti pujian yang kita naikkan kepada Tuhan, biarlah ini yang terjadi dalam kehidupan kita sepenuhnya. Mari andalkan Tuhan, karena Tuhan adalah sumber pengharapan kita. Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Tuhan adalah sumber kesembuhan kita. Semua yang kita perlukan di dalam hidup kita di dunia ini, Tuhan adalah jawabannya. Dan jangan lagi mengandalkan yang lain. Mari, memang tidak mudah untuk bertahan di dalam iman percaya kepada Tuhan. Tetapi itu bukanlah hal yang mustahil. Tidak mudah artinya memang perlu usaha kita. Perlu keberanian dari kita untuk mempertahankan iman kita. Mari kita ulangi sekali lagi pujian ini. Satu-satunya yang kuandalkan di dalam hidup kita. Haleluya. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang percaya. Mari katakan dengan iman. Engkau berkekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya, haleluya. Dengan sukacita kita datang kepada Tuhan pada hari ini, dengan penuh pengharapan, dengan penuh percaya kepada Tuhan. Dan mari kita nyanyikan bahwa sepanjang hidup kita, kita katakan Engkau adalah Tuhan yang setia. Kebaikan-Mu Tuhan memberkati kehidupan kita semua. Haleluya. Mari katakan kita cinta kepada Tuhan. Ku cintakan rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbalik, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suaramu tuntunku lewati api, dalamlah Kau ada bagiku. Ku tahu Kau Bapa-Ku dan sahabatku. Ku nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Mari angkat tangan memuji Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat
sepanjang hidupku. Sepanjang hidupku kau setia. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Sekali lagi, haleluya. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku sepanjang hidupku. Sepanjang hidupku kau setia. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sekali lagi, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Bersama Chris sebagai gitaris, Randy keyboard, dan singer Gunawan, hamba-Mu Andre. Dan hari ini kita akan sama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan. Bapa dalam surga, berfirmanlah kepada kami, urapi kami semua, supaya kami mengerti dan diberikan kekuatan untuk boleh melakukan kebenaran-Mu Tuhan. Kami percaya Roh-Mu ada atas kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Mari kita akan melihat firman Tuhan hari ini di dalam Matius pasal 9. Tentang orang lumpuh disembuhkan, saya bacakan dari ayat yang pertama sampai selanjutnya. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Ayat 2, Matius pasal 9. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, ia menghujat Allah. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah yang lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Ayat 7 dan 8, dan orang itu pun bangun, lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada
manusia. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, masih dalam bulan di mana kita memperingati kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Hari ini saya ingin mengajak kita melihat bahwa ada satu hal yang menarik. Sebelum Yesus disalibkan, sebelum dia mati, apalagi dia dibangkitkan, di mana kita tahu bahwa kematian dan kebangkitannya adalah untuk membayar lunas atas setiap dosa manusia. Tetapi sesungguhnya Bapak Ibu Saudara, karya Allah itu tidak hanya dimulai ketika dia mati dan dia bangkit. Tuhan punya otoritas di mana dia melihat ada orang yang percaya, bertobat, dan oleh sebab itu dia menerima pengampunan dosa. Ya. Kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat yang kedua, 2b, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Ini menarik sekali Bapak Ibu Saudara. Yesus datang ke dunia ini karena kasih Allah yang begitu besar akan dunia ini. Sehingga siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus datang ke dunia ini untuk menjadikan orang atau manusia menjadi percaya kepada Tuhan. Dan akibat dia percaya kepada Tuhan, maka dosanya diampuni. Dan karena dosanya diampuni, maka ia akan memperoleh hidup kekal. Sangat sederhana. Oleh sebab itu jangan membuat hidup ini menjadi rumit. Jangan membuat pengiringan kita kepada Tuhan menjadi satu hal yang kurang jelas. Tapi jelas sekali bahwa Tuhan datang ke dunia ini untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Seperti apa yang kita sudah baca dalam Matius pasal 9. Sebelum Yesus disalibkan, sebelum dia mati dan bangkit lagi. Tetapi Yesus sudah katakan, dosamu sudah diampuni. Ini menunjukkan dia punya otoritas. Dan memang dia datang untuk mengampuni dosa manusia. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, pentinglah hari ini bukan hanya kita mengingat bagaimana Yesus sudah mati dan bangkit. Tetapi yang utama adalah jadilah orang percaya. Milikilah pengharapan di dalam Tuhan. Seperti orang lumpuh yang tidak bisa berjalan, tetapi mereka percaya. Percaya ketika mereka belum bisa berjalan. Dan oleh sebab itu, karena percaya, maka yang lumpuh bisa berjalan. Yang lumpuh bisa bangkit dan pulang ke rumahnya. Dan melalui yang lumpuh bisa berjalan, maka orang banyak memuliakan Allah. Mari jadikan hidup kita menggenapi rencana Allah dalam kehidupan kita. Dengan cara apa? Jadilah atau hiduplah sebagai orang percaya. Keadaan kita bermacam-macam. Saya tidak tahu persis apa yang Bapak Ibu sedang alami hari ini. Kebutuhan apa yang Bapak Ibu sedang perlukan saat ini. Tantangan apa yang sedang dihadapi oleh Bapak Ibu semuanya. Tapi melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, posisinya kita melihat ada sukacita. Karena apa? Posisi yang sama terjadi atas orang yang lumpuh dan teman-teman daripada orang yang lumpuh. Artinya apa? Artinya kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Ketika kita percaya, maka ada mujizat Allah. Lumpuh bisa berjalan, tapi bukan hanya lumpuh bisa berjalan. Yang terpenting adalah dosa kita diampuni. Mari hiduplah di dalam pengharapan kepada Tuhan dengan kuat. Yeremia 17 ayat 5, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya sendiri. Dan hatinya menjauh dari Allah. Yeremia 17 ayat 7 mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sangat jelas Bapak Ibu Saudara. Hanya ada dua di dunia ini. Diberkati atau terkutuk. Tetapi ketika kita menaruh iman kita percaya kepada Tuhan. Tuhan akan memberkati kita. Diberkati dalam tantangan yang kita hadapi. Diberkati dalam kekurangan yang ada. Diberkati Tuhan dalam sakit penyakit yang kita alami. Untuk apa?
Kita percaya kuasa Allah tidak terbatas atas kehidupan kita. Puji Tuhan, Rabu Teduh ini biarlah menjadi kekuatan bagi iman percaya kita. Kehidupan kita ini begitu berharga. Kehidupan ini penuh dengan berkat Tuhan. Ketika kita menaruh iman percaya kepada Tuhan. Yesus telah datang ke dalam dunia ini. Dia telah memberitakan Injil. Dia telah mati di kayu salib. Dan dia telah bangkit. Tetapi yang utama bagi kita adalah hiduplah sebagai orang percaya yang menaruh harapan hanya kepada Tuhan. Agar hidup kita boleh menerima kehidupan yang kekal. Dan tantangan kita di dunia ini pun Tuhan sanggup untuk menolong kita. Untuk melepaskan kita. Untuk kita melewati setiap tantangan. Mari yang percaya, kita berdoa bersama-sama. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah kami, Yesus Kristus namanya. Kami percaya kepada Engkau. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau yang mengampuni atas dosa kami. Kami mohon ampun kepadamu ya Bapa. Ampunilah segala dosa kesalahan kami. Semuanya ya Bapa. Sucikan dan kuduskan. Karena hanya Engkau yang bisa mengampuni. Dan Tuhan, kami mau hidup sebagai anak Tuhan. Yang percaya kepada Tuhan. Yang hidupnya selalu mengandalkan Tuhan. Yang selalu menaruh harapan hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan kehidupan kami dalam pimpinan-Mu. Kami percaya hidup kami akan berhasil. Hidup kami akan baik. Hidup kami akan kuat. Itu karena Tuhan yang memberkati kami. Terima kasih buat berkat-Mu yang besar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sepanjang hidupku. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi keberkat-Mu. Haleluya. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati. Amin.